Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di saluran saya. Nama saya adalah Atilia Safitri. Saya seorang mahasiswa dari Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendekia. Di dalam video ini saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa keterampilan dalam menjawab tes TOEFL di bagian struktur, ekspresi tertulis, pemahaman membaca, dan mendengarkan. Mari kita simak video ini. Tes TOEFL, Test of English as a Foreign Language, adalah tes standar internasional yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam berbahasa Inggris. Tes ini terdiri dari 4 bagian utama, yaitu struktur, ekspresi tertulis, dan pemahaman membaca dan mendengarkan. Berikut adalah pengertian dan contoh bagaimana menjawab tes TOEFL dalam masing-masing bagian tersebut. Structure question. Yang pertama, perhatikan tenses. Identifikasi tenses yang digunakan dalam kalimat dan pastikan struktur kalimat yang kamu pilih sesuai dengan tense tersebut. Yang kedua, pahami part of speech. Perhatikan peran kata dalam kalimat, verb, noun, adverb, adjective, dan lain-lain untuk memilih pilihan jawaban yang tepat. Yang ketiga, kenali pola kalimat. Pelajaran pola kalimat umum seperti subject, verb, object, subject, verb, complement, atau subject, verb, adverb, sehingga kamu dapat mengenali struktur kalimat dengan cepat. Bagian yang pertama, structure. Bagian struktur tes TOEFL menguji pemahaman dan penggunaan tata bahasa Inggris. Tes ini berfokus pada pengetahuan tentang bahasa, termasuk penggunaan kata, tenses, frasa, klausa, dan hubungan antara bagian-bagian kalimat. Contoh soal dan cara menjawabnya. Contoh soal: choose the best for our pairs to complete the sentence. Soon after the storm, blah 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 blah, the power come back on. A ended, B has ended, C had ended, D was ending. Cara menjawab: pilih jawaban yang paling tepat berdasarkan tata bahasa. Pada contoh soal di atas, pilihan yang paling tepat adalah jawaban A ended. Written expression question. Yang pertama, perhatikan tata bahasa. Pastikan kamu memiliki tata bahasa Inggris seperti penggunaan kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, dan konjungsi dengan benar. Yang kedua, bangun kalimat yang paralel. Jika diminta untuk melengkapi kalimat dengan beberapa pilihan, pastikan pilihanmu memiliki struktur kalimat yang paralel, yaitu menggunakan struktur yang serupa di setiap bagian kalimat. Yang ketiga, fokus pada hubungan antar kalimat. Perhatikan hubungan antar kalimat yang diberikan dan pastikan jawabanmu konsisten dan konteks kalimat sebelum dan sesudah. Bagian yang kedua adalah written expression. Bagian ekspresi tertulis tes TOEFL menguji kemampuan dalam menulis kalimat dan paragraf dengan benar dan efektif. Tes ini melibatkan penggunaan tata bahasa, struktur kalimat, pengembangan ide, koherensi, dan kohesi. Contoh soal dan cara menjawabnya. Contoh soal: rewrite the sentence so that it has the same meaning as the original one. The company plans to expand its business internationally next year. Cara menjawab: tulis ulang kalimat tersebut dengan menggunakan kata-kata yang berbeda tapi memiliki makna yang sama. Contoh jawaban yang benar dapat berupa: next year, the company intends to broaden its business on a global scale. Reading comprehension question. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama, bacalah teks dengan cermat dan cari informasi utama serta rincian penting yang dapat membantu kamu menjawab pertanyaan. Yang kedua, garis bawah atau sorot ke kata kunci. Identifikasi kata kunci dalam pertanyaan dan cari bagian yang relevan dalam teks yang dapat memberikan jawaban yang tepat. Yang ketiga, perhatikan struktur teks. Pahami struktur umum teks seperti pengantar, paragraf penjelas, atau kesimpulan sehingga kamu dapat memahami alur dan tujuan penulis. Bagian yang ketiga, reading comprehension. Bagian pemahaman membaca tes TOEFL menguji kemampuan dalam memahami teks-teks tertulis dalam bahasa Inggris. Tes ini melibatkan pemahaman makna kata, gagasan utama, detail, hubungan antar paragraf, dan inferensi. Contoh soal dan cara menjawabnya. Contoh soal: answer the following question based on the information in the passage. According to the passage, what are the benefits of regular exercise? The passage mentions the regular exercise has several benefits,
such as improving cardiovascular health, boosting mood, and reducing the risk of chronic disease. Listening session. Yang pertama, dengarkan dengan fokus, dengarkan rekaman dengan penuh perhatian, jangan terlalu terpaku pada kata-kata individu, tetapi cobalah memahami keseluruhan pesan yang disampaikan. Yang kedua, tangkap informasi kunci, perhatikan informasi kunci seperti nama, tanggal, angka, dan detail penting lainnya yang mungkin diminta dalam pertanyaan. Yang ketiga, waspadai distraksi. Rekaman seringkali mencakup informasi yang tidak relevan atau distraksi, jadi waspada hal-hal semacam itu dan fokus pada informasi yang benar-benar penting. Bagian yang terakhir adalah listening comprehension. Listening adalah keterampilan dan memahami dan menafsirkan informasi yang disampaikan melalui audio seperti pidato, percakapan, presentasi, atau rekaman lainnya dalam bahasa Inggris. Dalam konteks ujian TOEFL, listening mencakup mendengarkan rekaman audio dan menjawab pertanyaan berdasarkan informasi yang didengar. Berikut adalah contoh soal listening TOEFL beserta cara menjawabnya. Contoh soal, what day do they have a chemistry lab? A. Monday, B. Tuesday, C. Wednesday. Cara menjawabnya. Dengarkan dengan seksama percakapan antara dua siswa. Fokus pada bagian di mana mereka membicarakan hari pelaksanaan lab kimia. Catat informasi tentang hari yang disebutkan dalam percakapan. Pilih jawaban yang sesuai dengan informasi yang Anda dengar. Contoh jawabannya adalah C. Wednesday. Demikian cara menjawab tes TOEFL pada bagian struktur, ekspresi tertulis, pemahaman membaca dan mendengarkan. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.